Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semuanya ya, kelas 11. Ibu di sini akan menjelaskan mengenai karya ilmiah lanjutan dari pembahasan minggu kemarin. Tapi karya ilmiah di sini lebih ke condong ke sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah. Proposal sama karya ilmiah berbeda. Beda banget. Kalau proposal kamu minta duit, kalau karya ilmiah kamu penelitian. Itu. Nah, dari sini ibu bakal jelasin sistematikanya. Ibu bakal ngejelasinnya nggak lama juga, nggak cepet juga deh pokoknya. Kamu dengerin aja. Yang pertama, ibu cuma bikin PPT-nya cuman 3 doang. Ini udah banyak banget. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama ada bagian awal atau kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya bentuk rasa syukur kamu kenapa kamu membuat karya ilmiah tersebut. Rasa terima kasih kamu kepada orang-orang yang telah membantu kamu dalam membuat karya ilmiah tersebut. Saat kamu tahu nggak, waktu ibu cerita aja, skripsi ibu itu kata pengantarnya itu sampai 12 pengucapan terima kasihnya. Terima kasih kepada ini A B C, ibu sebutin semuanya, orang tua ini sebagainya. Itu kata pengantar, kata-kata yang ada di bagian paling depan. Saat kamu ngelihat cover yang kamu buka keduanya, itu ya kata pengantar, itu di bagian-bagian 2. Terus ada namanya daftar isi. Di sini daftar isi ada 2, yaitu daftar isi sama daftar lampiran. Kalau daftar isi adalah isinya apa sih? Daftar isi menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan babnya ada berapa. Karya ilmiah kalau skripsi aja ibu bikin sampai 5 bab. Satu bab itu, bab A misalnya, bab pertama apa sih kalau yang buku pertama, latar belakang itu misal panjang, abis latar belakang apa, itu baru bab 1 ya. Terus ada bab 2 apa, bab 3 apa, jadi ada poin A B C D nya lagi, jadi banyak. Bedanya daftar isi kan isi pokoknya atau isi babnya. Nah, kalau daftar lampiran mencantumkan sebuah lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing, dimulai dari kata pengantar. Jadi dia nulis nih daftar lampiran pertama cover juga kadang dihitung, tapi cover paling depan enggak. Jadi pertama cover depan enggak dihitung. Terus ada cover lagi baru dihitung 1, kata pengantar 2, daftar isi 3, daftar lampiran berarti 4. Itu namanya dihitung semuanya. Halaman berapa, halaman 1, halaman 2, itu semuanya pakai nomor atau halaman. Terus dalam hal ini nomor tabel, kalau ada tabel tahu kan, atau diagram, atau kamu bikin apa gitu, itu harus dicantumkan. Misalnya babnya bab 1, terus kamu ada tabel, berarti 1.1 itu gambarnya diagram. Terus ada tabel lagi di bab 2, 2.1, itu namanya tabel. Cantumin juga halamannya di berapa. Terus bagian isi ada bab pendahuluan. Bab pendahuluan itu ada apa aja? Ada latar belakang masalah. Kalau ibu bilangnya latar belakang masalah itu apa? Tingkat tentang masalah yang akan diteliti. Kamu gak mungkin ucuk-ucuk kamu bilang, Bu, dia bohong. Kamu tahu dari mana dia bohong? Dia tuh begini-begini, Bu, dijelasin sama kamu. Itu berarti namanya latar belakang masalah. Kamu jelasin kenapa kamu minta ngangkat judul itu. Misalnya karena, Bu, kalau saya waktu itu pemahaman anak mengenai membaca. Kok ibu bisa bilang sih pemahaman anak membaca kita pada ngerti kok, Bu? Salah. Banyak anak sekarang cuma hanya bisa membaca tapi tidak paham apa isi yang dia baca. Tuh. Kok ibu bisa ngambil? Nah, itu namanya latar belakang masalah. Ibu ambil masalah jadi cari ya. Masalah-masalah ibu cari gitu. Oh, ini ternyata masih banyak masalahnya. Itu namanya latar belakang.
Terus ada namanya batasan masalah, menjelaskan kedalaman ilmu dan area pembahasannya. Jadi kamu batasan masalah ini, masalahnya itu nggak boleh sampai keluar luar gitu, sampai beda jalur gitu. Kamu ngomongin, misalnya ibu ngomongin pendidikan, masa nggak itu kan berarti harus pakai batasan. Kalau misalnya nggak, itu pasti nyambungnya ke politik, kemana-mana, ke daerah, ke budayaan dan sebagainya. Makanya harus dibatasin masalahnya. Cukup hanya misalnya pemahaman anak mengenai membaca aja, udah segitu aja lingkupnya, nggak usah sampai panjang-panjang pembahasannya, kagak selesai kamu karya ilmiahnya. Terus yang ketiga, ada rumusan masalah, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya dan pernyataan. Maksudnya apa? Yang tadi kan latar belakang masalah. Misalnya gini contohnya, kurangnya pemahaman anak membaca dalam buku bahasa Indonesia. Terus kamu jadiin pernyataan itu dijadiin kalimat tanya, kan bisa. Mengapa anak kurangnya dalam pemahaman membaca pada era saat ini, tanda tanya. Itu namanya rumusan masalah atau masalah-masalah yang mau kamu diangkat. Nggak usah banyak-banyak, satu aja udah banyak banget itu jawabannya maksudnya. Terus ada tujuan penelitian. Tujuannya kamu tuh penelitian untuk apa? Tujuan khususnya merupakan perincian tujuan umum yang lebih spesifik, mengacu pada pertanyaan penelitian. Jadi kamu kan mengajukan pertanyaan tadi tuh di rumusan masalah. Nah, tujuannya kamu untuk apa? Kalau ibu waktu itu bikin untuk meningkatkan kesadaran membaca pada anak pada anak-anak saat ini. Kalau baca tuh harus paham dulu artinya gitu misalnya, itu tujuannya. Terus ada manfaat yang kamu misalnya nih, manfaat apa sih? Ibu tanya, ngapain sih kamu capek-capek nyari masalah gitu, terus kalau nggak ada manfaatnya gitu. Nah, manfaat ibu buat karya ilmiah ini untuk apa sih sebenarnya? Pertama, waktu itu ibu buat orang lain bisa, buat pendidikan nantinya bisa, atau buat orang lain yang perlu gitu, misalnya sekolah-sekolah. Kan itu kan penting. Kalau orang itu baca penelitian ibu dan dia terinspirasi, oh iya ini bener nih perkataannya, ada cara-caranya dibuat ningkatin pembelajaran atau pemahaman siswa mengenai membaca, ya udah, kan bermanfaat jadinya penelitiannya. Terus ada pembatasan masalah, ada dua, ada kajian teori sama pembahasan. Di sini kamu kajian teori itu apa? Teori-teori dari seseorang, teori-teori dari zaman dahulu. Gak bisa pakai omongan kamu itu cuman opini. Beda kalau teori dari orang itu udah diakuin sama negara, sama siapa gitu. Ada pokoknya teorinya, itu udah diomongin, itu dari zaman dulu, ada bukunya, lebih dulu hidupnya daripada kita. Dia yang udah pertama kali mengangkat masalah ini terlebih dahulu gitu. Kita cuma jadi pengacunya aja, ngikutin aja. Misalnya masalahnya ini tahun 1990, kita angkat lagi tahun 2020, tapi versi terbarunya gitu. Tapi tetap kamu harus pakai teorinya dia. Teori itu apa sih? Perkataan atau omongannya dia. Misalnya dia ngomong teorinya, misalnya teori Feby Larasati, asik. Misalnya bahwa anak zaman sekarang itu lebih suka gadget daripada membaca. Bedanya membaca HP, apalagi spesifiknya membaca HP dan membaca buku. Anak-anak lebih suka membaca media sosial, room chatnya mereka, tapi tidak suka yang namanya membaca buku. Kan padahal konteksnya sama, buku membaca juga. Tuh kayak gitu. Itu teorinya ibu. Teori ibu ya nggak masalah, ibu yang ngomong misalnya itu dari buku apa gitu. Terus baru pembahasannya ini yaitu menguraikan segala yang dibahas dalam penelitian. Apa aja kamu uraikan, kamu jelasin tuh semuanya tuh. Bab 2 itu emang panjang. Ibu buat berapa halaman ya? Ada 20 halaman lebih cuman bahas
teori sama pembahasan, ibu jelasin tuh semuanya. Dari teorinya ini ibu jelasin lagi, diuraikan lagi perkataannya dia, itu namanya pembahasan. Memuat metodologi penelitian, mencakup teknik dan prosedur penelitian karya ilmiah, memuat hasil-hasil pembahasan dilengkapi dengan interpretasinya. Interpretasi itu kesimpulan. Jadi dari omongannya si, misalnya gini, teori dari si A, teori si B, misalnya teori si Maria, teori si siapa, orang-orang terkenal apa, pokoknya Lincoln atau sebagainya, ibu ambil A B C D, ibu uraikan, habis ibu uraikan ibu kasih kesimpulan. Itu namanya pembahasan. Nggak asal nyomot aja, nggak bisa copy paste juga. Itu kita ngasih tahu kalau kita itu mengemukakan fakta, bukan sekedar opini saja. Terus ada namanya bagian penutup, yaitu 2. Ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka, ibu bilang lagi dari dulu, daftar pustaka itu yaitu memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian karya ilmiah lainnya. Kan ibu bilang daftar pustaka itu kamu nyantumin lagi, kamu ngambil teori itu dapat dari mana? Oh bu, saya dapatnya dari buku ini. Kamu cantumin bukunya, kamu kasih tahu bahwa omongan kamu yang kamu omong tuh benar. Kan ibu bilang, kalau kamu asal nyomot ambil dan sebagainya tanpa diberikannya sumber, orang gak bakal percaya sama omongan kamu. Jatuhnya itu berarti dia mah cuman bohong doang, gak ada buktinya. Mana? Terus kalau kamu bilang ada buktinya gitu, mana? Ya lupa, ya berarti bohong, opini doang. Tapi kalau kamu kasih tahu sumbernya, data-datanya, dari buku ini bu, buku ini, oh iya benar, ternyata omongan kamu bisa dipercaya ya. Nah, terus ada sistematika dalam pembuatan daftar pustaka. Jangan sampai lupa. Sistematikanya adalah, pertama, nama orang dibalik. Misalnya nama ibu Feby Larasati, berarti dibalik jadi Larasati Feby. Habis nama, tahun kapan ibu buat bukunya, ada di bagian paling depan. Oh bu, ternyata buku ibu buatan tahun 1980 ya, ibu ternyata tua sekali gitu misalnya. Atau ibu baru buat bukunya tahun 2020 kemarin, Februari kemarin. Itu namanya tahunnya. Terus abis tahun, penulisan judul, nama, tahun, judulnya apa, cintaku, cinta yang selalu sedih misalnya gitu judulnya, biarin aja suka ibu. Nah, itu ditulis dan di italik atau huruf miring. Terus habis itu ibu nerbitin di mana bukunya? Ibu nggak mungkin bisa ibu bikin buku tapi ibu langsung bisa nyetak sendiri, nggak mungkin lah. Ibu harus ada penopangnya, penerbitannya dari mana? Ada Gramedia, ada Erlangga, ada Bentang Pustaka, ada dan lain-lainnya, ada penerbit yang lain-lainnya lah, dan Asalam ini udah pokoknya sebagainya. Oh ibu, ternyata buku ibu hebat ya, diterbitin sama Gramedia gitu. Itu namanya penerbitnya. Abis penerbit, kota terbitnya di mana? Gramedia itu ada di mana? Di Jakarta bu. Ya udah tulis berarti Gramedia .2 Jakarta. Pakai titik gak bu terakhirannya? Pakai. Tuh. Sampai sini ini mau ditanyain. Oh iya, terakhir tuh lampiran. Lampiran itu apa sih bu sebenarnya? Lampiran itu memuat pelengkap penelitian, misalnya catatan data. Jadi kalau kamu misalnya kayak catatan itu ditaruhnya bukan di bagian teorinya, tapi di bagian paling belakang, ada paling terakhir bukti-bukti tambahan gitu. Misalnya kamu ngelakuin penelitian ada hitungannya gitu misalnya, itu taruhnya di paling belakang, di lampiran. Atau foto-foto, waktu itu ibu bikin penelitian ada fotonya, ya itu ibu taruh aja paling belakang foto-fotonya, biar dilihatnya habis daftar pustaka baru foto-foto ibu yang lagi nasis. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau pasti nggak ada. Ibu, saya tuh sebenarnya antara ngerti dan nggak ngerti. Nanti kamu bakal ngerasain kalau kamu nanti kuliah. Kalau yang kuliah ya. Kalau yang kerja gimana bu?
Kali aja kamu disuruh nanti sama bosnya suruh bikin karya ilmiah, kan gak ada yang tahu. Sampai sini ada yang, kalau yang mau ditanyain chat aja lah, chat ibu, nggak apa-apa. Kalau ibu tidur ya bangunin ibu, berarti pakai catatan kamu yang lainnya yang banyak gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan mau tanya, kalau nggak ada ya udah. Lebih kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi